Apa kabar Bapak Ibu? Tadi hujannya deras sekali. Jadi saya berpikir, wah mungkin banyak yang tidak datang gitu ya. Karena hujannya deras. Tapi ternyata banyak juga yang datang. Berarti Bapak dan Ibu dan saudara sekalian begitu semangat untuk bertemu dengan Tuhan, kan gitu. Celebration pada hari Minggu itu ya. Bapak dan Ibu, saya memberi judul firman yang saya ingin sampaikan adalah clay vessel atau bejana tanah liat. Bapak Ibu sudah tahu dan bukan tahu tapi percaya ya, kita ini diciptakan Tuhan dari tanah, dari debu. Iya, dari tanah. Seperti Adam diciptakan pertama itu dari tanah. Tapi ada hamba Tuhan berkata, katanya kalau orangnya itu bermasalah terus, jangan-jangan diciptakan dari tanah sengketa. Nah, saya ingin kita baca dulu firman-Nya, yaitu di Yeremia 18 ayat 4. Yeremia disuruh Tuhan untuk pergi ke tukang periuk, kemudian belajar dari sana mengenai tukang periuk ini, apa yang dikerjakan. Kita sama-sama baca ya, 1, 2, 3. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kita baca English version as well. 1, 2, 3. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter, so he made it again into another vessel as it seemed good to the potter to make. Bapak dan Ibu, kita ini diciptakan dari tanah liat. Saya ingin bersaksi, menyaksikan apa yang dialami istri saya. Sekali lagi ini bukan menjelekan istri saya dengan masa lalu yang dialami, karena saya juga tahu dan saya belajar dari Bapak Gembala kita. Satu kali saya mendengar dia mengatakan ini. Waktu itu peristiwanya saya juga lupa, tapi dia mengatakan gini, ele-ele yo bojoku, katanya. Dan kemarin itu Bapak Gembala kita dan Ibu merayakan 27 tahun anniversary. Tepuk tangan dulu dong. Waktu yang cukup mature gitu ya, menjadi perkawinan yang dewasa. Dan kemarin Budayu bersaksi bahwa biasanya tahun-tahun sebelumnya itu kumpul dengan keluarga, kemudian masing-masing menuliskan koreksi apa yang tidak suka dan bagaimana ke depan. Dan tahun ini Budayu berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengatakan tidak usah lagi lakukan itu. Tapi lihatlah yang akan datang. Nah, saya belajar dari kakak rohani saya ini mengenai hal seperti ini. Bahwa saya selama menikah dengan Patty, saya mengenal dia makin hari makin dalam. Nah, sebelum dia menikah, waktu dia muda, dia itu dilahirkan dari keluarga besar. Saya pikir keluarga saya itu cukup besar karena saya 5 bersaudara. Ternyata saya ketemu istri saya anak ke-9. Anak ke-8, dari 9 bersaudara. Jadi banyak sekali. Nah, karena dia kedua bontot, jadi yang diperhatikan itu yang paling bontot, padahal umurnya bedanya 1 tahun lebih saja, hampir 2 tahun aja. Sehingga pusat perhatian itu adalah adiknya, apalagi kata istri saya waktu kecil itu adiknya itu cantik, kayak bule gitu ya, lucu, cantik. Jadi pusat perhatian tuh ke adiknya. Nah, dari situasi seperti itu, dia merasakan bahwa dia itu nggak disayang, nggak diperhatikan orang. Umurnya hampir sama, tapi setiap orang datang ke adiknya. Dapat hadiah, ya adiknya gitu loh. Yang cantik adiknya gitu loh. Padahal kalau menurut saya, istri saya yang paling cantik. Istri saya yang mana itu ya? Kalau buat saya dia yang paling cantik. I'm sorry to say. Yang lain ya. Jadi adiknya ini menjadi pusat perhatian sehingga dia terluka.
Situasi dunia ini sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, gambar dirinya sudah rusak. Ditambah dengan situasi dan permasalahan dunia yang menghimpit ini membuat gambar diri makin rusak. Kita melihat bahwa kita ini seperti bejana di tangan seorang tukang periuk. Engkaulah pejunan, ku tanah liat, bentuklah aku, ini doaku. Jadi Tuhan membentuk kita, memulihkan kehidupan yang sudah hancur. Mungkin saya nggak tahu yang Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian alami dalam hidup yang lalu. Waktu masih muda mungkin atau masa yang sebelumnya, seperti apa kehidupan itu? Apakah hidup yang membuat hati kita hancur? Apakah membuat hati kita ini disakiti orang, mungkin apapun situasinya, membuat hati kita berkeping-keping. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan bejana tanah liat ini berkeping-keping dan dibuang begitu saja. Coba slide berikutnya kita lihat. Ini Bapak Ibu pernah lihat ya? Banyak sekali kita pernah lihat ini ya. Ini adalah kintsugi. Kintsugi ada di Jepang. Itu ceritanya ada seorang pejabat yang mendapatkan hadiah keramik. Dan keramik itu dia sayang. Satu kali keramiknya pecah. Keramiknya datang dari China. Dia sayang dengan keramik ini sehingga dia tidak mau membuangnya. Nah, sampai dia kirim kembali ke China untuk diperbaiki. Tapi hasilnya tidak memuaskan. Sehingga dia entah bagaimana menemukan satu cara untuk menyambung kembali bentuknya menjadi seperti semula tetapi lebih indah. Dia tambahkan unsur emas di dalamnya. Kita bisa lihat, itu semua yang garis-garis itu bekas pecahnya. Ini bekas luka dari bejana tanah liat ini. Kita lihat yang satu yang di pojok itu ditambahkan satu unsur yang lebih mungkin mulia, itu sebuah batu atau apa saya pun tidak tahu. Tapi membuat bentuknya menjadi artistik. Itulah kehidupan kita pada waktu kita di tangan Tuhan. Kita mungkin hancur, berkeping-keping, tidak kepakai lagi, menjadi sampah seharusnya. Binasa, dibuang. Tetapi pada waktu ketemu Tuhan, Dia yang menciptakan kita. Dia tambahkan lagi unsur yang lebih lagi yang membuat nilainya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Tadi kita nyanyi lagu apa? New wine. Wow, itu kata-kata yang luar biasa. Membuat anggur baru dari kehidupan kita. Inilah kita. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mempunyai masa lalu yang kelam, jangan terlalu tertekan dengan itu. Atau menjadi putus asa dengan itu. Karena Anda di tangan yang tepat menjadi nilainya jauh lebih tinggi daripada nilai yang biasa. Kalau sebuah mangkok yang biasa saja tanpa ada keretakan dan nilai unsur emas itu mungkin nilainya biasa-biasa saja. Tetapi pada waktu ditambahkan sesuatu yang lebih berharga dari bejana yang sudah pecah ini, nilainya jauh lebih tinggi. Jauh lebih artistik, jauh lebih bernilai. Nah, oleh sebab itu di Wahyu 3 ayat 20. Saya minta bantuan Arnold aja ya. Firman Tuhannya. Wahyu 3 ayat 20 itu dikatakan begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, ia bersama-sama dengan aku. Tuhan datang kepada kita. Tuhan itu mengetuk hati kita. Apakah kita membukakan hati kita? Kalau kita membukakan hati, pintu apa yang diketuk Tuhan? Pintu hati. Kalau kita membukakan pintu hati, Tuhan akan masuk ke dalam hidupmu. Nah, kita lanjut di ayat di slide berikutnya. Itu di Yohanes 15 ayat 16. Banyak orang tuh cari Tuhan sehari-hari ini. Tetapi mereka tidak ketemu. Kenapa? Karena Tuhan
Gak mungkin bisa ditemuin kalau dia tidak mengizinkan kita untuk menemuinya. Jangankan Tuhan, kita mau ketemu presiden setiap waktu bisa? Nggak bisa. Ketemu presiden aja begitu susahnya, kecuali presiden itu ngundang kita atau dia mengizinkan kita untuk ketemu dia, baru kita bisa ketemu, betul nggak? Nah, bedanya Tuhan yang satu ini, yang kita sembah ini, dia datang kepada kita. Dia mengetuk pintu hati kita. Dia mati di kayu salib untuk menemui kita ini bejana yang sudah rusak tadi itu. Dia mati di kayu salib untuk menebus barang yang tidak berharga seperti kita ini. Ada lagu yang cukup terkenal yaitu Broken Vessel namanya, yang dijanjikan oleh Hillsong. Semua orang tahu ya, banyak yang tahu di sini ya. Itu barang rongsokan yang tidak berharga, tetapi Tuhan membentuk menjadi sangat berharga. Nah, kita baca di Yohanes 15 ayat 16 ini. 1, 2, 3 yang ayat yang kelihatan aja ya, yang kuning itu sengaja saya sembunyikan. Ya, karena saya mau highlight yang itu. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sudah cukup sampai di situ aja, nggak perlu diterangin. Itu memang sengaja saya buat begitu. Kenapa? Karena memang saya mau kasih highlight bahwa bukan kita yang pilih Tuhan. Kalau kita berpikir bahwa oh ya saya sedang cari Tuhan, kita nggak akan bisa cari Tuhan kalau Tuhan tidak mengizinkan atau memilih kita, memanggil kita. Kita adalah orang-orang yang punya anugerah yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi pastikan kita yang dipilih. Karena di firman Tuhan yang lain dikatakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kenapa sedikit yang dipilih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa? Banyak yang nolak soalnya. Itu alasannya, very simple. Kenapa dia tidak dipilih? Dia menolak. Kalau kita baca kisahnya, Tuhan Yesus menceritakan mengenai kerajaan Allah, itu ibarat seperti raja yang mengundang, ada pesta pernikahan katanya. Banyak yang diundang tetapi mereka menolak karena sedang ngurus bisnisnya, sedang ngurus ini, ngurus itu, ngurus banyak hal. Sama dalam kehidupan kita sekarang ini juga sama. Zaman sebelum COVID, orang nggak ke gereja, nggak mau persekutuan, nggak usah lah Tuhan-Tuhanan. Karena apa? Nggak punya waktu, kerja, sibuk, iya kan? Setelah COVID nggak punya kerjaan, cari Tuhan nggak? Hah? Ada yang cari, ada yang enggak. Kenapa? Sibuk nganggur, sibuk nganggur. Ya, jadi pengacara katanya, pengangguran banyak acara. Enggak cari Tuhan juga. Kenapa? Karena memang hatinya memikirkan, pikiran-pikirannya hanya keduniawian dan keinginan daging saja. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Tuhan memilih kita dari sekian banyak orang cari Tuhan gak ketemu. Kita ditawarin, datang, saya sudah mengetuk pintu hatimu. Tapi orang juga gak datang. Jual mahal. Luar biasa ya. Nah, slide berikutnya. Di Galatia 6 ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Kita mau ikut daging atau ikut roh? English version 1, 2, 3. For who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but who he sow the spirit will of the spirit reap everlasting life. Kita mau pilih yang mana? Kita karena lahir di dunia dengan daging, kita lebih mudah untuk ikut kedagingan ini. Daging terus yang yang dicari. Slide berikutnya, tolong Arnold.
Nah, ada yang ada yang punya ide kenapa nih gambarnya nih? Ini cewek yang agak moleh gitu ya, agak moleh dengan yang agak kurus. Yang satu pegang kue, es krim, dan sebagainya. Yang satu pegang buah-buahan. Ini bukan program diet ya, bukan program diet ya. Seringkali yang kita hadapi problem sebetulnya hanya cita-cita dan hobinya bertentangan aja. Cita-citanya apa? Kurus. Hobinya apa? Makan. Jadi bertentangan. Cita-citanya masuk surga, hobinya apa? Buat dosa. Nggak usah angkat tangan, nggak usah angkat tangan. Biar antara kita dan Tuhan saja yang tahu, ya kan? Jadi bertentangan antara hobi dan cita-cita, harusnya sejalan, gitu kan? Yang ada orang yang berkata gini, waktu kecil kaya raya, sudah besar foya-foya, mati masuk surga, enak aja. Apa bisa begitu ya? Saya rasa kalau bisa seperti itu semua orang juga mau. Tapi masalahnya nggak bisa begitu. Semua unsur daging itu membuat kita binasa. Tubuh kita akan kemana ini? Yang kita bisa pegang ini. Masuk ke dalam tanah. Rumah kita mungkin bisa hektaran di sana. Kita pergi pernah ke satu rumah, berapa hektar itu dinanap itu. Wow, rumahnya besar sekali. Tetapi pada waktu kita mati, yang kita perlukan cuma 1 kali 2. Rumah masa depan kita 1 kali 2 udah cukup, nggak pakai hektaran. Harta yang kita punyai nggak bisa dibawa. Ada beberapa orang yang sangat kaya raya baru-baru ini meninggal, hartanya nggak dibawa juga. Mentok sampai di situ saja. Jadi pada waktu dia pergi, semua hartanya dinikmati oleh orang lain. Ada yang punya villa, orangnya jarang sekali datang. Pada waktu itu ada yang menanyakan, ngobrol sama yang penunggu rumahnya. Penunggu rumahnya orang yang sederhana, punya anak, dia di sana, dia tanya, yang punya rumah sering datang ya? Oh jarang, paling jarang sekali lah, paling sekali, tapi udah nggak pernah lagi datang. Lalu yang tinggal di sini siapa? Ya saya. Sama siapa? Sama anak saya, sama istri saya. Itu anak saya lagi berenang katanya. Wow, dia nggak perlu bayar rent, dibayar lagi digaji, dikasih makan. Kalau gasnya habis, dia telepon bosnya. Bos, gasnya habis. Oh iya, saya kirim. Bayar nggak? Nggak bayar. Dia menikmati semuanya. Oh bos, kolam renangnya sedikit kotor. Oh iya, nanti saya panggilkan pembersih kolam renang. Enak banget. Kerjanya cuma menunggu rumah, membersihkan rumah. Tapi dia menikmati semuanya itu. Bosnya nggak pernah datang. Siapa yang menikmati? Ya orang itu. Jadi nilainya beda sekali. Kehidupan kita tidak ditentukan dengan apa yang kita hasilkan keduniawian, kita kejar harta mungkin. Atau kedudukan, apa yang kita kejar. Di dalam Tuhan itu sangat berbeda sekali. Yang kita kejar bukan kedagingan demi kedagingan. Tapi yang kita kumpulkan adalah harta rohani di sana. Kan ini adalah satu kesempatan. Hidup itu adalah kesempatan, ada lagunya lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nah itu, kenapa kita harus jadi berkat? Karena kita bukan mengumpulkan harta di dunia ini. Hidup ini sangat singkat, kita nggak tahu. Kita lihat orang kena COVID 1-2 hari pergi dia. Baru-baru ini berapa minggu yang lalu ada saudara dari istri saya, saudara
cukup dekat, suaminya meninggal. Hanya hitungan beberapa hari saja. Sangat-sangat kita tidak tahu, betul-betul sangat tidak tahu. Jadi kesempatannya kapan kita mau mengumpulkan harta di surga ini? Apakah kita nunggu waktu kita kaya? Kita kejar kok gak kaya-kaya. Siapa yang mau kaya? Kok saya sendiri ya? Malu saya gak ada temannya, banyak ya. Semua orang mungkin mau kaya, tapi kalau kita kejar itu terus, kita gak bisa mengumpulkan harta di surga. Karena daging ini gak pernah puas. Kalau kita minum air dari dunia ini, kita akan haus lagi. Tuhan bilang, datanglah kepadaku, aku akan memberikan air. Pada waktu engkau meminum air ini, engkau tidak akan haus lagi. Dulu saya waktu masih muda, sekarang juga masih muda sih. Maksudnya agak lebih dewasa lah gitu lah Bu. Waktu saya masih kuliah, selesai kuliah, saya masih suka sekali dengan dugem. Pergi ke diskotik, kelihatan ya? Waduh Pak, saya pikir saya udah gak kelihatan loh. Tetapi itu tidak membuat saya puas. Kayaknya gelisah hati kita itu kayak mencari sesuatu tapi gak pernah terpuaskan. Pergi ke diskotik, saya ngerokok. Ngerokok banyak sekali. Saya nggak bangga dengan hal itu. Saya merokok 2 bungkus 1 hari udah kayak kereta api nggak berhenti-berhenti. Kadang-kadang saya ngurangi rokoknya, maksudnya ngurangi jatah teman, ngerokok lebih banyak lagi. Saya minta ke teman nggak bawa rokok, minta ke teman. Ngerokok banyak sekali. Ngelepus terus, nggak puas. Ada sesuatu yang saya cari tapi saya nggak tahu apa itu yang saya cari. Pergi ke diskotik, minum ini, makan itu. Gak karu-karuan hidup kita. Tapi tetap gak pernah puas. Satu kali saya ketemu Tuhan, kemudian saya menemukan ini dia yang saya cari. Sama seperti wanita yang di sumur yang ditemui Tuhan Yesus. Dia cari dengan banyak suami. Bukan suami lagi. Cem-ceman katanya orang. Cem-ceman katanya. Tuhan tanya, bawa suamimu ke sini. Oh bukan Tuhan, itu cem-ceman. Tepat sekali apa katamu, kamu cuman itu cem-ceman bukan suamimu. Orang gak tahu ya, itu bahasa gaul, bahasa anak muda. Karena saya masih muda jadi pakai gaya anak muda. Jadi Tuhan tawarkan satu air yang membuat dia terpuaskan hidupnya. Oleh sebab itu kita harus menyediakan hidup kita bejana ini jangan sampai bocor. Jangan sampai hancur berantakan gak diberesin. Kalau hidup kita masih retak-retak, air kehidupan itu gak bisa nampung masalahnya. Harus ditambal, harus dibetulkan. Datangnya ke siapa? Ke Tuhan. Jangan betulin komputer, datang ke tukang patri. Nggak bisa beres. Iya kan? Kalau panci bocor datang ke tukang patri. Zaman sekarang nggak ada tukang patri. Sorry anak-anak muda. Kalau zaman dulu kita itu ada orang yang memang tukang tambal peralatan dapur. Jadi dia bawa peralatannya itu ya. Waktu saya masih muda, masih kecil, bukan muda lah, masih kecil. Itu bawa kecrekan gitu ya. Keliling patri gitu kan, itu panci yang bocor bisa ditempel, jadi betul lagi gitu kan. Ibu-ibu soalnya mungkin masaknya terlalu semangat, sampai pancinya bocor, jebol gitu ya, ngaduknya semangat sekali, tapi bisa diselesaikan gitu ya sama tukang patri. Tetapi kalau hati kita gak bisa sama tukang patri, harus dibawa kepada yang menciptakan, yaitu bawalah kepada Tuhan. Dibetulkanlah hati ini, sehingga menjadi kirbat, menjadi satu wadah bejana untuk kita bisa diisi air kehidupan ini, bisa nampung, berbual keluar dari kehidupan kita. Kita lihat selanjutnya. Nah, saya ini menunjukkan apa itu perbuatan daging, supaya kita aware semua.
Sebelum kita baca ada seorang hamba Tuhan waktu itu dia naik taksi online. Setelah beberapa saat dia ngobrol dengan supir taksi ini, supir taksinya tanya, "Oh, hamba Tuhan ya?" "Iya." Gitu. "Saya juga Kristen," dia bilang gitu. Loh, kemudian hamba Tuhannya, "Oh, Kristen juga ya?" "Loh, kok hari Minggu?" Pada waktu itu hari Minggu. "Kok hari Minggu gak ke gereja?" "Wah, buat apa ke gereja? Tuhan kan ada di hati kita." Woi, itu sepertinya rohani ya. Betul nggak? Tuhan ada di hati kita, betul nggak? Betul. Bukan di kaki kita loh, salah. Di hati kita. Betul. Tapi hamba Tuhannya tanya gini, "Tapi kamu ada di hati Tuhan nggak?" Bingung dia. Kalau itu saya nggak tahu ya. Tuhan ada di hati kita itu mah biasa. Semua orang juga undang Tuhan untuk ada di hati kita. Terutama orang yang percaya. Tetapi apakah kita di hatinya Tuhan? Nah, itulah yang luar biasa. Pastikan kita ada di hati Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Bukan status kita itu gak penting. Gak penting. Ada satu kali pendeta ditanya sama satu jemaat, Pak, waktu pelayanan di kota-kota, karena pendetanya sering keliling, suka sering ketemu orang kesurupan gak sih? Oh, dia bilang, enggak pernah tuh di kota. Iya ya, dia kemudian pikir, iya ya. Kalau saya waktu dulu pelayanan di desa, waktu pujian, begitu kita menyembah Tuhan, ada orang yang manifestasi kesurupan. Tapi kok udah lama dia pelayanan di kota, enggak pernah lagi. Kenapa ya? Nah, kemudian Tuhan kasih jawaban. Karena kedagingan begitu besar di kota-kota besar. Di kota-kota yang maju, modern, kedagingannya udah begitu kuat. Sehingga katanya gini, dia kasih ilustrasi aja. Setannya itu, nah tadi pagi Pasan cerita, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan berkeliling, mengelilingi. Iblis itu keliling. Dia nggak takut masuk gereja, Bapak Ibu. Jangan kita percaya film Dracula ya, pakai Alkitab gitu loh. Bahwa setannya takut, lihat salib, dikasih, oh sorry Gilang, bukan kepadamu. Dia takut, panas gitu, enggak. Setan nggak takut, dia masuk ke gereja, dia kontrol. Dia lihat, wah orang-orangnya rajin ke gereja. Tanya dia, gimana bro? Gereja penuh? Penuh bro. Gimana, aman? Aman. Lanjut coy. Dia gak takut. Gereja penuh, gak takut dia. Yang dia takut dan khawatirkan adalah kalau orang yang ngisi gereja itu hidupnya berubah. Hidupnya itu mengikuti firman Tuhan dan mengikuti keinginan roh. Bukan keinginan daging. Oleh sebab itu ini kita baca dulu. Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Kita baca 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kau buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di stop sampai di situ dulu Arnold. Thank you. Kembali lagi. Nah, inilah perbuatan daging. Percabulan terjadi di mana-mana di kota-kota besar. Di zaman COVID ini masih terjadi loh. Itu luar biasa kedagingan itu. Jadi setan ini cuman ngecek aja gitu. Checking, wah penuh, nggak takut dia. Hidupnya nggak berubah. Datang ke gereja rajin, bahkan pelayanan rajin. Tetapi hidupnya nggak berubah. Percabulan jalan terus. Kecemaran, pornografi,
Salah klik dari media yang kita buka, dari gadget, wah itu langsung bisa muncul gambar yang aneh-aneh itu. Bisa gambar aneh-aneh, Scooby-Doo gitu kan. Scooby-Doo itu yang gak pernah pakai celana gitu loh. Jadi tidak pernah berpakaian, bisa muncul kecemaran, hawa nafsu. Nah, hawa nafsu. Nafsu itu sebetulnya baik. Tapi begitu kena hawa, lain. Contohnya nafsu apa? Ayo. Nafsu makan. Orang yang kurang nafsu makan, pergi ke dokter dikasih apa? Obat nafsu makan. Tapi kalau ketemu hawa, overeating. Jadi rakus. Makanya hawa gak cocok sama nafsu. Hawa cocoknya sama Adam. Ya kan? Jangan sama nafsu. Bahaya. Kalau sama Adam lain. Tapi kalau sama nafsu bahaya. Kemudian penyembahan berhala. Penyembah berhala itu ada apa yang kita menjadikan dia berhala. Berhala itu berbicara mengenai sesuatu yang melebihi kasih kita, melebihi kepada Tuhan. Mungkin hobi, mancing misalnya gitu kan. Karena seringkali kita ngomong mancing, sekali-sekali saya juga ngomongin masalah mancing tapi dari segi yang lain gitu kan. Kalau kita terikat dengan mancing, kita menelantarkan yang di rumah, itu pun gak betul. Nah, ibu-ibu, wah harusnya tepuk tangan ini. Karena harus dapat visa dari ibu-ibunya kalau mau mancing. Puji Tuhan istri saya senang mancing, jadi saya nggak ada masalah. Visanya keluar terus. Tetapi saya mau berkata bahwa apapun itu, hobi sekalipun, kita bisa terikat, jadi berhala. Wah saya nggak bisa ke gereja, kenapa? Mancing. Wah, kita mau beribadah kepada Tuhan digantikan sama mancing, ya enggak lah. Gak bisa seperti itu. Kemudian apa lagi? Uang mungkin. Kita keluar uang, membiayai orang, dijemput. Malam-malam, tengah malam, Pak tolong bisa jemput gak Pak? Saya gini, saya gitu. Dijemput. Wow. Itu pekerjaan yang gak mengenakan secara daging, tapi tetap dilakukan dengan setia. Itulah pekerjaan yang kita menumpuk harta kita di surga. Nggak ada untungnya. Rugi kalau hitung dagang itu. Tetapi kita memanfaatkan mamon yang tidak kudus ini untuk mengumpulkan harta di surga. Kalau kalian, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dan saya diberkati Tuhan, itu pakailah kesempatan ini untuk jadi berkat. Jangan hanya memikirkan untung rugi, enggak ada untungnya kalau kita melayani Tuhan. Kita lihat di Alkitab diceritakan begitu susahnya orang kaya masuk kerajaan surga kata Tuhan. Kenapa? Karena hatinya terikat di hartanya. Pada waktu dia bisa melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau aku mau sempurna, dia katakan apa? Apa Tuhan yang harus saya lakukan? Tuhan melihat, karena dia Tuhan, dia bisa melihat hatinya. Kemudian dia katakan, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Kemudian dia tertunduk anak muda ini dan dia pergi karena banyak hartanya. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Hendaklah kita mempunyai harta di surga lebih banyak daripada di dunia ini. Sehingga kita tidak hatinya di situ. Kalau enggak kita nyangkut loh. Enggak nyampe loh ke surga, nyampenya tetangga surga. Nyampe tetangga sorga tidak seindah di sorga, masalahnya itu, ya. Kemudian apa lagi? Anak pun bisa jadi berhala loh. Jangan sampai kita mengutamakan anak lebih daripada Tuhan. Suatu kali istri saya pernah mengalami dan saya pernah mengalami berdua waktu anak saya umur berapa
2 tahun. Thank you. Istri saya kasih kode, saya lupa umur berapa waktu itu. Jadi waktu itu dia panas tinggi. Nah panas tinggi, semua orang tahu jangan sampai anak itu panas tinggi dan step kan. Melebihi panasnya tinggi sekali. Nah satu kali dia panasnya sangat tinggi, kita udah kasih obat turun panas gak mau turun. Nah satu kali dia sampai kejang. Sampai istri saya gak sempat ngambil barang untuk masukkan dalam mulutnya, sampai dia masukkan aja jarinya. Sampai supaya dia nggak gigit lidahnya kan gitu, step dia kejang gitu ya. Dan kemudian terlintaslah iblis menakut-nakuti kita, khawatir kan. Orang berkata bahwa kalau anak step bisa jadi cacat, menjadi orang yang tidak pintar, menjadi orang yang bodoh, ada gangguan di otaknya dan segala macam. Tetapi kalau kita sudah kenal Tuhan, terlintaslah firman Tuhan. Apa firman-Nya? Kalau engkau mengasihi anakmu melebihi aku, engkau tidak layak. Saat itu juga istriku sadar bahwa kita tidak boleh menyerah dengan semua intimidasi iblis, apapun kata iblis atau dunia ini, kita lawan dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan yang mau ambil anakku, aku siap. Tapi kalau bukan ini dari engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, engkau menjadi sembuh. Kita tengking itu kalau roh yang bukan daripada Tuhan. Dan anak saya sembuh. Dan anak saya di sekolahnya cukup berprestasi. Dan sekarang pun dia dapatkan scholarship. Jadi semuanya intimidasi itu terjadi. Jangan kita mengasihi lebih daripada kepada Tuhan, siapapun itu, anak kita. Nah kemarin Andi saksi juga ya di KM, bahwa anaknya waktu dia sakit kena COVID, dia pun sudah mempersiapkan hatinya, kalau Tuhan mau ambil, saya sudah siap. Karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan dengan mempercayakan diri kepada Tuhan itu berbeda. Kita percaya kepada Tuhan, semua orang bisa, siapa yang percaya? Saya. Tepuk tangan yang paling meriah, wah paling meriah tepuk tangannya. Tapi apakah kita mempercayakan diri kepada Tuhan? Itu berbeda. Mempercayakan diri itu adalah kita percaya seutuhnya apapun yang terjadi, apapun resikonya. Mungkin ada pernah dengar kesaksian seorang akrobatik melintasi air terjun Niagara berjalan di sebuah tali. Pernah dengar ya? Dia melewati itu dengan jalan, dia membawa galah yang panjang, dia lewati. Semua orang bertepuk tangan setelah dia melewati itu. Kemudian dia bilang, siapa yang percaya kalau saya bisa naik sepeda melewati tali ini sampai ke ujung? Orang mulai ragu-ragu, ya ada yang tepuk tangan tapi ragu-ragu tepuk tangannya. Kemudian dia buktikan, dia pakai sepeda, dia nyampe ke ujung sana. Semua orang bertepuk tangan lebih meriah. Saya tanya sekali lagi, siapa yang percaya kalau saya pakai sepeda, saya bawa kursi, dan ada orang yang naik di atasnya, saya bisa sampai ke seberang. Wah, semua orang langsung spontan saat itu juga bertepuk tangan. Pertanyaan sekarang adalah, siapa yang mau ikut di kursi ini? Semua orang diam. Sampai satu orang anak, dia angkat tangan. Nah, anak ini dia datang, dia naik ke kursi ini, dan dia menyelesaikan dengan baik dan semua orang aplaus. Seorang wartawan dan yang penasaran, ini anak kecil berani banget nih, gua aja keder gitu dalam hatinya kan, mana berani kan lihat begitu kan. Dia tanya, dek, kamu kok berani? Bahasa Inggris sih, tapi ini versi terjemahannya gitu ya. Dek, kamu kok berani naik itu? Iyalah, saya yakin kok dia bisa. Kok kamu bisa gitu yakin? Iya, dia bapak saya. Itulah kita kepada Tuhan. Tuhan itu adalah bapak kita kan? Kita memanggil dia pada waktu kita menerima dia, Abba Father, Bapa.
Kalau kita nggak kenal dia, itu masalahnya. Kita nggak percaya. Percayanya cuma sepercaya seperti itu. Kita tidak mempercayakan diri kita ke tangan Tuhan. Kita harus mempercayakan diri kita ke tangan Tuhan. Itulah percaya yang sesungguhnya yang kita katakan iman. Kalau kita punya iman sebiji sesawi saja, kita bisa berkata kepada gunung untuk beranjak. Gunung itu beranjak. Berikutnya perseteruan, perselisihan. Oh tadi belum itu ya. Sihir. Sihir ini bicara mengenai guna-guna. Kalau zaman sekarang udah gak tren ya, guna-guna ya. Kayaknya udah makin gak ada ya. Hoax ya. Hoax yang lebih ngetren gitu. Kalau zaman saya sihir, susuk. Susuk bukan susuk di Bali ya. Kalau susuk di Bali bagus itu. Oh saya kasih susuk, oh bagus. Itu susuk itu apa? Kembalian. Dikasih susuk ya bagus gitu kan. Kalau ini susuk bukan. Ya. Menaruh sesuatu untuk menjadi satu daya tarik. Mengandalkan sesuatu. Ini penyembahan berhala dan sihir juga, ilmu gelap gitu ya. Kemudian perseteruan, perselisihan, berantem, bermusuhan. Ini semua kedagingan, iri hati. Iri hati sama dengki ada bedanya enggak ya? Iya, beda-beda tipis lah, beti-beti gitu ya. Ada bedanya. Kalau iri hati tuh gini loh, kenapa bukan saya? Kalau dengki, kenapa dia? Orang tertentu loh, kenapa Pak Santoso? Pokoknya asal bukan Pak Santoso nggak apa-apa. Kenapa dia? Kenapa dia? Dengki. Itu bedanya. Orang yang mendengki itu nggak seneng kalau orang seneng. Dia susah kalau orang seneng. Dia seneng kalau orang susah. Nah ini orang dengki itu nggak bagus. Ini loh kedagingan. Orang seneng dia nangis. Orang nangis dia seneng. Nah, syukurin loh. Ya disyukurin aja. Syukur. Bukan gitu. Ini iri hati, kedengkian, amarah. Ya, istri saya karena dia luka seperti itu, karakternya sebetulnya dulu itu dia orangnya pemarah, gampang tersinggung, galak, takut. Saudara-saudaranya itu takut. Kakak yang paling besar aja mau nasihatin dia mikir dulu. Karena dia galak orangnya. Dia dulu pernah, sorry ya sayang. Tapi dia sudah bertobat karena dia sudah ketemu Tuhan. Itu yang penting. 180 degrees. Bukan 360 degrees ya. 180 degrees. Kalau 360 degrees dari sini balik lagi ke sini. 180 degrees dari sini ke sana. Nah, pada waktu adiknya diganggu aja, dia dilaporin sama temennya, itu adikmu diganggu orang. Dia datengin ke kelasnya, dia tanya siapa yang ganggu adik saya, dia gebrak meja. Wah, tapi she's my type. Itu tipe wanita yang saya suka. Makanya saya pilih istri saya. Saya nggak suka yang girly, garang gitu ya, yang macan. Nah, jadi dia seperti itu. Dia belajar ilmu bela diri. Wah. Tapi pada waktu bagaimana dia bisa berubah? Pada waktu dia ketemu Tuhan. Hatinya diobati. Seperti kintsugi itu. Ya bonusnya saya lah. Jadi Tuhan membentulkan hatinya sehingga gambar dirinya pulih. Dia merasa tidak disayang oleh orang tuanya, dia mengampuni orang tuanya. Dia mengasihi orang tuanya. Dia mengasihi orang-orang yang membenci dia dulunya. Orang yang menyakiti dia sekarang dia tahan banting. Saya ancingin jempol karena dia orangnya tahan banting sekarang. Kalau dulu, jangan sentuh. Itu orang bilang kayak gardu listrik gitu. Wah, tegangan tinggi. Amarah. Kepentingan diri sendiri, egois.
Dunia zaman sekarang semua orang memikirkan diri sendiri. Gak mikirkan orang lain. Orang takut kalau diganggu, jangan-jangan dia pinjam duit nih. Belum tentu. Siapa tahu dia mau kasih duit. Negatif thinking aja. Kepentingan diri sendiri membuat kita mikirkan hanya diri kita sendiri saja. Padahal semuanya itu dikumpulkan. Itu juga belum tentu kita nikmati. Ada satu cerita seorang yang kaya raya. Dia punya satu orang keponakan. Nah, keponakannya ini yang bercerita. Dulu saya punya tante katanya kaya raya. Dia punya barang yang mewah-mewah di rumahnya. Satu kali dia bertamu ke rumahnya. Dia tanya semuanya, barangnya mewah-mewah tapi kok gak dipakai. Terus dia bilang, iya nanti in special occasion saja yang dia pakai gitu kan. Waktu-waktu, seminggu kemudian tantenya meninggal. Lah, kemudian siapa yang pakai? Orang lain. Semenjak saat itu, dia selalu memakai barang dia yang paling bagus. Mau kemana aja, dandanannya keren terus. Sampai orang bingung, kenapa kok kamu begitu? Iya saya gak mau. Daripada saya simpan buat orang lain, saya pakai semuanya. Bapak Ibu, semuanya itu kalau kita pikir hanya untuk diri sendiri, pakailah semua berkat, kemampuan, talenta, apa saja yang kita punya untuk jadi berkat buat orang lain. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Percederaan, roh pemecah. Gosip, makin digosok, makin sip. Roh pemecah, pergi ke sini ngomongin orang, pergi ke sana ngomongin orang. Kenapa sih nggak ngomongin firman Tuhan aja daripada ngomongin orang? Kalau kita ngomongin orang, membuat orang jauh dari Tuhan. Kalau kita ngomongin firman Tuhan, membuat orang dekat dengan Tuhan. Mana yang kita pilih? Daging? Enak sih ngomongin orang, soalnya seru. Tapi saya tidak tertarik. Iya kan kalau ngomongin orang, iya loh dia tuh gini, wah masa ya kemarin loh itu wajah, ya iyalah. Ngomongnya ya ampun dari pagi sampai sore sampai pagi itu gak pernah bosan. Asik memang daging itu ya. Karena daging makin dikasih makin kita haus. Kayak kita minum air laut. Kalau kita di laut kehausan gak boleh minum air laut. Kenapa? Karena begitu sekali kita minum dehidrasi ini kan. Haus kita minum, makin haus, lebih haus dari itu. Karena apa? Mengandung garam dan serap semua cairan dalam tubuh kita. Makin kita haus. Itu daging. Makin kita kasih, makin haus dia. Oleh sebab itu Tuhan bilang, pikulah salib. Salibkan kedaginganmu. Kumpulkan hartamu di surga. Turutilah roh. Karena daging itu lemah, roh itu penurut. Oleh sebab itu kita belajar. Nah kita kan mengikuti puasa nih. Itu kan daging itu. Kalau kita lapar apa itu kan. Kita mengendalikan diri seutuhnya. Supaya kita tahu bagaimana rasanya lapar. Sehingga kita ada belas kasihan kepada orang. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan saya itu memang daging yang lemah. Tuhan aku perlu engkau ya Tuhan. Sehingga berpuasa itu kan buat meminta sesuatu untuk daging lagi, bukan. Tetapi kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Pada waktu saya melepaskan rokok, bukan saya gak suka rokok loh. Terus terang, saya suka rokok, tetapi saya mempersembahkan itu apa yang saya suka kepada Tuhan. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau lakukan itu karena saya tahu dan mengerti dan melakukannya. Gak enak. Apakah tiba-tiba setelah saya berdoa Tuhan minta saya supaya gak senang rokok lagi, tiba-tiba besok jadi gak senang rokok. Enggak, apalagi saya lingkungan waktu itu kerja dengan orang komputer yang ngelepus kayak kereta api. Begitu saya stop, saya ngumpul sama orang-orang itu, waduh itu rokok, ya ampun rokok. Aduh rokok. Ada larangan, dilarang merokok, diingatkan lagi, iya ya saya belum ngerokok, iya tapi saya sudah stop. Daging itu minta. Tapi saya salibkan dia. Hari demi hari salibkan dia. Sampai sekarang saya terganggu kalau orang rokok. Dulu saya pergi ke diskotik, saya menikmati semua dangdung yang kencang itu. Dangdung yang kencang itu sekarang saya gak bisa nikmati.
Dulu saya ngerokok nggak ada masalah, saya pergi diskotik. Sekarang saya pergi diskotik nggak bisa, masuk aja kayak aduh rasa mau mati. Nggak bisa napas. Asap rokok yang begitu kuat. Tuhan jauhkan dari itu. Kita hidup memang tersiksa di dalam dunia ini, kedagingan kita minta terus, tapi kita harus bisa menyalipkannya supaya kita tidak mementingkan diri sendiri. Saya stop makan daging babi, bukan saya tidak suka makan daging babi. Kemarin baru ngobrol sama Pak Felix. Wah, katanya kalau dia sih memang tidak suka daging babi. Kalau saya suka. Saya bilang saya bukan gak suka loh stop daging babi. Tapi karena Tuhan suruh ya saya stop gitu. Saya bukan berkata untuk semua orang ya. Ini karena Tuhan ngomong untuk pribadi. Saya bukan bilang nanti Bapak Ibu makan daging babi nanti gak masuk surga lu, enggak begitu ya. Enggak. Saya enggak ngajarin seperti itu. Tapi kita kalau dekat dengan Tuhan, Tuhan mau sesuatu kita persembahkan untuk Tuhan. Gak usah tahan gitu loh. Saya enggak makan daging babi pun enggak ada masalah gitu ya. Dan itu memang menjadi dupa yang harum kalau kita mau persembahkan. Sakit gak dagingnya? Sakit. Karena orang makan daging pork crispy, waduh enak banget ya Pak San, aduh enak banget ya. Tapi ya kita gak makan daging lagi ya sudah. So what gitu loh. Jadi tidak terikat oleh kedagingan. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, ini yang seperti tadi saya katakan. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Tuhan menciptakan neraka untuk iblis dan pengikutnya. Siapa yang mau ikut iblis? Rumahnya di mana? Tetangganya ini kerajaan surga. Mau di tetangga atau di kerajaan surga? Kerajaan surga. Oleh sebab itu kita harus ikut roh, jangan ikut daging. Karena kedagingan semuanya ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Enggak dapat bagian, kedagingan kita mentok sampai di situ. Pakailah kesempatan hari ini untuk menata masa depan kita. Masa depan kita di mana? Di kekekalan sana, bukan di hidup ini. Kita semua nggak tahu. Sesuatu yang pasti itu adalah kematian. Nah, kapan datangnya kita nggak tahu. Itu seperti kita menyalakan lilin ulang tahun. Dinyalakan, makin lama lilin itu makin pendek. Itu umur kita itu, makin itu sebetulnya kalau kita ulang tahun, kita tuh diperingatkan sama Tuhan. Ini loh hidupmu. One day or somehow it will off. Iya kan? Satu hari itu akan, ya entah kita tiup, mati kan? Lilinnya gak nyala lagi, selesai sudah. It's the end of the story. Tapi kita harus mengumpulkan harta di surga karena kehidupan itu setelah kematian itulah kehidupan kita yang kekal. Berikutnya, saya tidak akan bahas yang buah roh karena kita sudah pernah dengar, saya sudah pernah katakan juga sampaikan juga mengenai buah roh ini. Berikutnya. Nah, kita kembali lagi, Bapak dan Ibu, kita ini cuma sekedar bejana tanah liat yang tidak punya harga apa-apa. Jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita lupa bahwa harta yang sesungguhnya itu yang datangnya daripada Tuhan. Hidup kita udah gak berharga lagi. Kebinasaan yang kita akan dapat, kita akan dibuang, barang rongsokan, pecah belah yang sudah tidak ada bentuk yang utuh pada waktu manusia dalam dosa. Dengan himpitan kehidupan yang begitu permasalahan yang kita hadapi, makin hancur hidup kita. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita baca bahasa Inggrisnya, but we have this treasure in earthen vessels that the excellence of the power may be of God and not of us. Bukan dari diri kita. Sesuatu yang kita bisa capai semuanya anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mari
kita semua berusaha, kita melakukan dengan sekuat tenaga untuk kita bisa mengumpulkan harta kita di sorga. Bejana ini bisa diisi setelah diubahkan hidupnya. Berubahlah hidupmu, berubahlah pengetahuan hidup kita dengan pengetahuan yang kita dapat dari firman Tuhan. Jangan kita datang menjadi rutinitas ke gereja, pergi ke KM menjadi rutinitas, jangan. Tetapi kita belajar betul-betul di sana, belajar KD, belajar sungguh-sungguh supaya apa? Ada bekal buat kita. Mengumpulkan harta di surga itu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang tidak boleh kita lakukan? Mari kita semua bangkit. Bejana tanah liat itu, kalau engkau sudah terima Tuhan, bejana itu sudah dipulihkan. Vessel itu sudah dipulihkan. Kita tinggal menerima air kehidupan itu supaya kita menjadi saluran berkat. Kita diberkati untuk menjadi berkat untuk orang lain.